Seorang pemilik warung mie dengan tulus mengajak sepasang suami istri dan anak mereka makan mie secara gratis. Tak disangka sang wanita malah berkata, "Andai bisa makan di sini setiap hari pasti enak sekali." Melihat keluarga itu hidup susah, sang pemilik pun dengan tulus berkata, "Kalau lapar bisa datang kapan saja untuk makan." Keluarga itu pun berterima kasih berkali-kali dan bersumpah akan mengingat kebaikan hati sang pemilik. Namun siapa sangka, mereka malah datang makan tiap hari selama 3 bulan penuh. Hingga suatu hari, sang wanita bahkan membawa sekelompok besar orang ke warung mie dan berteriak menyuruh semua orang menganggap warung itu sebagai rumah sendiri. Sang pemilik kaget dan buru-buru menghampiri untuk bertanya. Namun sang wanita dengan lantang berkata, mereka semua hanya datang untuk makan. Pemilik warung pun mengajak wanita itu bicara di samping. Dengan wajah cemas, ia berkata tidak sanggup menanggung biaya semua orang. Namun wanita itu malah tanpa rasa bersalah menunjuk tulisan di dinding yang bertuliskan, "Mie gratis." Sang pemilik pun buru-buru menjelaskan, warungnya adalah warung mie amal. Membantu yang benar-benar darurat bukan menanggung hidup orang lain. Selama 3 bulan ini ia sudah menyediakan mie gratis, bahkan membantu membayar biaya pengobatan mereka, dan memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Si wanita malah menertawakan dan menyindir. Katanya sang pemilik hanya pura-pura baik untuk menarik simpati, bahkan menuduh dia tak punya anak. Jadi berharap bisa ditolong orang saat tua nanti lewat mie gratis ini. Mendengar itu hati sang pemilik terasa hancur. Belum sempat membela diri, kerumunan yang dibawa wanita itu ikut-ikutan mencaci dan mendesaknya segera memasak mie. Dengan berat hati, ia pun setuju untuk memasak. Tapi agar tidak sepenuhnya rugi, ia berkata akan mengenakan biaya simbolis Rp1.000 untuk alat makan. Mendengar itu, semua orang langsung marah besar, menuduhnya menipu dan memanfaatkan amal untuk mencari uang. Padahal selama bertahun-tahun, ia tidak pernah mendapat keuntungan dari warung itu. Semua dilakukan karena hati. Namun wanita itu tetap menuduhnya di depan umum bahwa ia sudah menipu uang dan kepercayaan orang-orang. Pemilik warung tahu bahwa penjelasan apapun tak akan didengar. Ia pun hanya bisa menahan air mata dan tetap menyajikan mie. Semua orang duduk dan makan tanpa rasa bersalah. Tapi pasangan suami istri itu ternyata belum puas. Sang pria pura-pura ingin membantu merapikan meja. Begitu pemilik warung meninggalkan ruangan, ia malah diam-diam meracuni kuah mie. Setelah itu, wanita itu langsung menelpon stasiun TV dan melaporkan warung mie tersebut. Tak lama kemudian, tim televisi datang untuk melakukan siaran langsung. Kerumunan warga pun berdatangan. Pemilik warung yang mendengar keributan keluar. Namun begitu muncul, reporter langsung menyatakan bahwa warung itu tidak layak dan harus diperiksa. Sang pemilik hanya bisa menunduk. Setelah pemeriksaan, mereka benar-benar menemukan masalah dalam kuah mie dan langsung menyuruh warung tutup sementara. Warga yang menonton pun langsung mencaci maki sang pemilik. Padahal ia tahu, bahan yang ia pakai selama ini selalu segar. Ia pun benar-benar tak mengerti apa yang terjadi. Saat sedang kebingungan, si wanita malah datang dan menuntut ganti rugi $1 juta. Di tempat lain, seorang CEO sedang menonton siaran berita dan begitu melihat pemilik warung, ia langsung mengenalinya. Ternyata dulu saat masih kecil dan diusir dari rumah, dialah yang memberinya semangkuk mie dan tempat berlindung. Sejak saat itu ia bertekad suatu hari akan membalas budi. Kini setelah menemukannya, CEO itu langsung memerintahkan timnya untuk segera ke lokasi. Sementara itu di warung mie, wanita jahat itu malah menyuruh kerumunan orang menghancurkan warung, agar sang pemilik tidak bisa menipu orang lain lagi. Mereka pun berbondong-bondong masuk dan mulai merusak. Pemilik warung hanya bisa berlutut, memeluk papan kayu tua bertuliskan, "Mie Cinta Kasih." Wanita itu pun mendekat dengan wajah penuh kebencian dan mengangkat tangan siap memukul. Namun tepat saat itu, CEO muncul dengan membawa rombongan besar dan menghentikan semuanya tepat pada waktunya.